Pada hari Sabat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari surat 1 Korintus. 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus ku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Berbahagia kita semua yang mendengarnya dan yang melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami ini adalah umat. Kami ini ciptaan-Mu yang terbatas. Oleh karena itu mustahil tanpa bimbingan-Mu, tanpa kuasa yang dari Tuhan sendiri, kami mampu memahami Engkau, bahkan memahami kehendak-Mu melalui firman yang telah kami baca tadi. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Engkau hadir, mengurapi kami dengan hikmat Tuhan. Bimbinglah kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan ini. Sehingga firman ini benar-benar menguatkan kami. Firman ini benar-benar memperbaharui hidup kami selaku orang yang percaya. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu semua, entah melalui televisi, entah melalui media-media lainnya, bahwa pada saat ini tidak hanya Indonesia, tapi dunia yang dibikin kalang kabut, bukan karena adanya perang atau yang lain-lain, tapi karena virus yang bernama corona, atau sering juga disebut COVID-19. Virus ini, saudara yang dikasihi Tuhan, memang begitu hebat. Dia menyebar begitu cepat dan masif. Bahkan dia punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jangan pernah resah. Kita jangan takut. Kita jangan panik menghadapi semua ini. Karena kita yakin kita mampu mengatasi masalah ini. Caranya bagaimana? Yang pertama,
selaku orang yang percaya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan mau hadir menolong kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kalau kita membaca kitab suci, kitab perjanjian baru, jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak diceritakan betapa Tuhan peduli kepada mereka yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang mati pun dihidupkan. Kalau Tuhan mau menolong mereka, kita pun pada saat ini juga akan ditolong oleh Tuhan. Asalkan kita yakin dan percaya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus mempraktekkan, melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus hidup sehat, istirahat cukup, makanan juga cukup bergizi, cukup bervitamin, gaya hidup bersih, sering mencuci tangan, dan yang terakhir, jauhilah kerumunan-kerumunan yang ada. Jauhilah jika di sana ada aktivitas yang melibatkan banyak orang. Karena melalui itulah rantai perkembangan virus ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, khususnya GKJW Jemaat Darmo, tidak mengadakan ibadah di rumah ibadah kita yang tercinta ini. Tetapi kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Sekali lagi, ini tidak mengurangi makna di hadapan Tuhan di dalam kita beribadah kepada-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hanya dalam titik inilah sering terjadi sebuah perdebatan. Ada yang mengatakan keputusan kita sudah benar secara logika. Inilah cara yang paling baik yang harus kita ambil dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Tapi ada juga sebagian yang memahami berbeda sama sekali. Ada yang mengatakan, loh, gereja kok kalah dengan corona? Di mana imanmu? Di mana percayamu? Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, bisa memindahkan gunung, bisa mengalahkan apa saja. Bahkan bisa mengalahkan virus corona kecil. Kalau kita ditanya dari dua pemahaman itu, mana yang benar? Mana yang salah? Bapak Ibu, jawabannya adalah dua-duanya benar. Tapi juga dua-duanya salah. Kita katakan benar Bapak Ibu, karena memang kita harus yakin, kita harus percaya memang bahwa Allah bekerja, Allah kuasa, Allah mampu mengalahkan corona ini. Corona ini juga ciptaannya. Tidak salah pemahaman seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini salah kalau kita hanya melihat sepihak dan hanya memfokuskan pada masalah-masalah iman dan yang rohani saja. Mengapa? Karena kita sebagai manusia itu ada sisi lain yang disebut juga akal budi. Di mana akal budi ini juga berkat Tuhan.
Dan dengan akal budi inilah kita bisa memilah mana yang baik, mana yang jahat. Dengan akal budi inilah kita bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat. Dan dengan akal budi inilah kita bisa memutuskan mana yang paling terbaik yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita tidak bisa hidup hanya satu sisi saja, yang rohani saja atau yang jasmani saja. Yang spiritual saja, yang iman saja, atau yang akal budi saja. Dua-duanya harus berjalan searah. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Hanya menonjolkan yang rohani, yang imani, kita hidup di awang-awang dan tidak realistik. Tapi sekaligus hidup hanya mengandalkan akal, akan tumpul, gersang dan tanpa makna. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat di Korintus. Jemaat ini jemaat yang cukup besar pada waktu itu, tapi juga jemaat yang masih muda. Nah, jemaat Korintus ini adalah salah satu jemaat yang mempunyai masalah yang sangat kompleks sekali. Ada masalah etika, khususnya hubungan antar jenis yang tak senonoh. Ada masalah pemujaan terhadap berhala-berhala. Di satu sisi aku percaya Tuhan, tapi juga percaya kepada kuasa-kuasa yang lain. Hari Minggu, hari Sabat ke gereja, rame-rame. Senin, Selasa, Rebu, cari kuasa yang lain. Itulah jemaat di Korintus. Masalahnya banyak. Tapi yang paling serius, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang ada di jemaat Korintus ini adalah masalah tentang roh dan yang jasmani. Ada kelompok yang begitu mendewakan yang roh-roh saja, yang spiritual saja, yang iman-iman saja. Kalau sesuatu terjadi tidak berhubungan dengan yang roh-roh, yang iman-iman, itu tidak surgawi dan itu tidak halal. Contoh, kalau ada seseorang diberi talenta, bisa menyembuhkan penyakit karena ia sekolah, seperti dokter dan lain, dipandang rendah. Ini bukan talenta dari Tuhan, itu duniawi. Tapi kalau ada yang diberi talenta menyembuhkan orang tanpa apa-apa, cukup disuwuk, bus. Nah, ini adalah karunia dari Tuhan. Ini yang surgawi. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi di Korintus. Di sisi lain ada juga kelompok yang begitu mengandalkan logikanya. Kalau tidak logis, jangan dilakukan. Itu dilakukan hanya oleh anak-anak. Kita orang dewasa harus logis berpikir segala sesuatu. Sebetulnya mereka pun juga salah. Karena memahami Tuhan tidak cukup hanya dengan akal budi kita. Tuhan mengatasi akal budi kita. Tuhan tak terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah ini menjadi masalah serius. Menjadi perpecahan di jemaat di Korintus ini. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka semuanya. Dengan suratnya 1 Korintus. Juga khususnya perikop yang sudah kita baca tadi. Bagi mereka yang mengandalkan hanya masalah roh-roh dan iman-iman itu saja.
Dia ingin mengatakan itu tidak cukup. Karena kalau kita hanya hidup berdasarkan iman, roh, yang spirit-spirit itu, kita akan hidup di awang-awang dan tidak realistik, tanpa arah. Tapi sekaligus ia juga menyapa mereka yang mendewakan logika, akal budinya. Karena hanya dengan akal budi saja, hidup kita ini akan tumpul, gersang dan tanpa makna. Lalu bagaimana seharusnya orang percaya hidup? Kata Rasul Paulus, gunakan dua-duanya. Aku akan memuji Tuhan dengan rohku, tapi juga aku akan memuji dengan akal budiku. Aku akan beribadah dengannya dengan imanku, tapi juga aku akan beribadah kepadanya dengan akal budiku. Mengapa demikian? Sekali lagi, itulah manusia. Rohani, jasmani, spiritual, iman, dan juga akal budi harus berjalan bersama-sama. Tuhan memberkati, salam sehat, amin. Kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.